Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, kita akan melaksanakan pelatihan menulis bersama Ibu Hati. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menimba ilmu dari orang yang hebat, gitu ya, Bu Hati. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dari awal acara hingga penghujung acara kita bisa memetik hikmah, bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Untuk pertama-tama kita bacakan dulu CV dari Bu Hati, ya. Siapa sih ini Bu Hati? Bukan CV, lebih ke siapa sih ini Bu Hati? Kita lebih mengenal Bu Hati supaya lebih dekat. Bu Hati adalah penulis buku pengayaan penerbit Mayor dan Indi, founder Saul Literasi Hati, CEO penerbit Tata Akbar, relawan LKS Ainul Yakin, finalis Nobel 2019 Kemendikbud, juara terbaik pertama. Finalis juara terbaik pertama diseminasi literasi, gitu ya, yang tahun 2017. Penerima Anugerah Winaya Guru Berprestasi tahun 2017 dan Anugerah Guru Penggerak Indonesia Maju tahun 2019 serta penerima dana blog 2017 atau penelitian ilmiah. Masya Allah, ya. Di sini mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, gitu, di sini ya, belajar bersama dengan berhati. Selanjutnya nanti kita akan sharing materi, kemudian praktek, langsung praktek menulis, ya Bu, buku pengayaan. Setelah itu nanti ya kita nanti di share sama Bu Hati, ya, materi-materinya. Nanti juga bisa ada tanya jawab, gitu ya Bu Hati. Saya serahkan nanti ke Bu Hati untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sehari-hari, ya, sehingga kita bisa berkumpul silaturahmi di sini untuk belajar, tidak hanya untuk naik pangkat kalau istilahnya, ya, tapi berkarya untuk berbagi inspirasi, ya. Insya Allah bisa jadi amal soleh buat kita semua dengan berjalan ke sini, mengeluarkan dana dan lain-lain lah, insya Allah. Tujuan dari kegiatan pengayaan pelatihan buku pengayaan ini sangat diperlukan untuk mendidik anak negeri. Kan ibu-ibu tahu, ya, kalau buku pelajaran begitu membosankan buat anak-anak. Nah, bagaimana caranya kita membuat buku pengayaan yang bisa dibaca menarik dan lebih memperdalam dengan bahasa yang nanti akan kita bahas bersama. Langsung aja atau bagaimana? Tuh, sudah siap, Ibu? Iya, siap, ya. Ayo Bu Lia, kita mulai aja, ya. Kita buka PPT-nya, ya. Udah bawa laptop, peralatan, alat tulis, boleh dibuka laptopnya. Kalian nanti. Hari ini kita akan belajar ke buku pengayaan, tapi kita secara umum dulu. Dari pertama, ya, menulis itu apa? Kelihatan nggak? Ibu betul Bu kelihatan belakang? Mungkin saya saja yang Jadi hari ini kita workshop menulis buku pengayaan ya tingkat nasional. Kenapa tingkat nasional? Memang diikuti oleh berbagai provinsi, ya.
Tapi karena kita dari Bandung, berbagai daerah juga, ya kita yang offline, ya yang online nanti kita mengharapkan hari Senin. Menulis, ada yang tahu ibu-ibu menulis itu apa sih? Menulis bisa, ada yang dapat menulis kayak awal, bisa ke teman-teman, ada yang bisa menulis mengungkapkan, boleh bebas menulis itu apa sih? Oke ibu-ibu, bebas, kita siapa yang bisa, cum yang mau berkomentar menulis itu apa? Menulis itu apa sih? Menulis merangkai kata, menuangkan ide. So itu pakai menulis. Menurut saya menulis itu adalah menuangkan pikiran ya melalui kata-kata ataupun kalimat. Menuangkan pikiran melalui kata-kata ataupun kalimat Dalam bentuk tulisan. tulisan isi hatiku gitu ya. Ada lagi? Mungkin ada pendapat lain? Boleh bisa? Ya gitu. Apa tadi teh? Menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Ya. Menulis itu. Oh teh, awal bisa nanti panggil pikir-pikir di sini. Atau teh lebih aja? Apa tuh? Satu orang aja. Ini pikir-pikir. Pindah pilihin. Masih mencoba. Ya. Menulis itu kegiatan untuk menciptakan catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara itu apa? Tulis ya. Pena ataupun zaman ayeuna lah sudah ya, zaman ayeuna tuh laptop ya atau WA bisa ketik. Biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Ini zaman dulu kala, sekarang udah teknologinya udah semakin dipermudah, dengan suara pun bisa jadi I love you langsung bahasa Jerman gitu ya, abdi boboh ka kamu gitu. Translate gitu ya, translate juga hebatnya sekarang mah ya, bisa tinggal kita ngetik bahasa Indonesia langsung translate. Jadi udah sangat mudah. Nah sekarang fungsi menulis yang kita rasakan, pernah menulis kan semua ya, ada yang belum pernah menulis Cung? Kalau lagi sedih langsung bikin cerita novel, langsung segala. Tapi dengan menulis kita bisa menjadi orang yang bijak. Ternyata kita curhat sendiri, kita yang bijak sendiri dalam tulisan, gitu ya. Penataan ini bisa menjadi menata. Jadi apa yang dalam hati Pabaliut kusut, tapi penulisan lebih tertata. Jadi subhanallah ya, Allah menciptakan kita itu indera yang sangat luar biasa. Mulai dari luar rangsangan sakit hati atau apa ada satu keindahan langsung diteruskan oleh saraf sensorik dari alat indera ke otak, oleh otak dicerna, lalu berpikir dengan kolaborasi hatinya, lalu menjadi suatu karya atau bahasa yang ingin diungkapkan melalui saraf motorik. Mana motoriknya ke otot, langsung lewat tangan bergerak ya menuliskan. Masya Allah, itulah hebatnya ya, menata itu melalui proses. Menulis itu tidak hanya sembarang orang bisa menulis, tapi benar-benar dari alam langsung ke dirinya, berpikir, jadilah suatu kata-kata dan tertata. Yang kedua, pengawetan. Kenapa menulis menjadi pengawetan? Bayangkan kalau zaman Rasulullah tidak dituliskan ayat-ayat Al-Quran ya, itu kan Al-Quran bakal ada kan sekarang? Maksudnya emang dari hafalan bisa, tapi kan ternyata tulisan itu menjadikan pengawetan atau yang tidak akan pernah hilang, harus dipertahankan gitu ya. Apalagi kalau kita kayak rumus Darwin itu kan lewat tulisan ya. Itu kan hasil, kalau Darwin itu misalkan itu hasil pemikiran bukan kayak wah rumus-rumus itu ternyata bukan rumus sembarangan gitu ya. Gitu. Jadi terus penciptaan betul, karena ada yang copy paste sih, tapi kita lebih tahu juga mungkin zaman dulu itu lebih, menurut kita lebih cerdas ya, karena penemu ya. Kalau kita tinggal mengembangkan, nyambung-nyambungkan, kadang copy paste tapi diparafrasekan sehingga seperti karya kita. Wah sekarang tulisan sudah banyak yang sudah mulai dari orang lain gitu ya. Masih jarang penemu yang ya seperti dulu. Penyampaian
Seolah orang menulis itu untuk menyampaikan pesan dia agar orang lain menerima, ataupun ada juga sampai yang menolak apa yang dia pikirkan gitu ya. Lanjut teh. Teknik menulis. Manfaat menulis. Udah. Oh iya, manfaat menulis. Kita ada yang nulisnya waktu saya dulu, waktu tahun 2008 menulis itu untuk mencari punten ya, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pernah Bu menulis di mayor sampai ditolak. Saya pernah Bu menulis, saya membuat karya sampai 10 yang diterima cuma 1. Ke penerbit malu juga ya, Pak mau diterbitkan ke redaksi ya, diperiksa 3 bulan, oh ditolak gitu kan. Tapi yang diterima mah pas ketika kita masuk, lalu juga yang di penerbit lain itu ditolak. Tapi penerbit ini ketika masuk 1 hari langsung besoknya, Bu dipanggil, ayo, itu yang jurus karya. Ternyata di penerbit tertentu yang ditolak bisa diterima oleh penerbit lain. Ada material sifatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya itu nggak apa-apa, hak-hak juga ya. Karena menulis bukanlah hal yang mudah. Menurut saya walaupun sering nulis ya sama itu material. Ketika nulis kita butuh biaya nggak Bu? Ya, butuh banget ya. Saya dulu untuk membuat satu karya buku keterampilan saja, walaupun saya sebenarnya IPA, sains, tapi saya juga senang bikin puisi, sejarah, gitu ya, keterampilan. Alhamdulillah sudah nulis semua, tapi nggak dibawa ya. Itu jadi material itu sangat diperlukan. Satu, observasi. Kalau kita mau nulis sejarah, misalkan tentang Museum Sri Baduga, kita harus datang ke museum, difoto satu-satu benda. Kan kita pilihnya fotonya foto asli karya kita gitu, foto. Itulah menulis membutuhkan waktu, tenaga, energi, dan kita juga harus makan. Berarti betul menulis itu membutuhkan biaya material, tapi manfaatnya kita bisa lihat nanti ke depannya. Material, non material itu sebagai suatu kepuasan ketika menulis. Alhamdulillah saya bisa mengungkapkan dalam satu buku. Kalau diari kan baru diari ya. Jadi harus dikumpulkan dalam satu buku. Sekarang kan bisa dengan diketik langsung. Itu ya, non material hanya kepuasan ya, karena untuk mengungkapkan ide-ide dia yang sangat numpuk, yang sangat numpuk sehingga dia kembangkan dalam sebuah tulisan. Oh zaman dulu terus ya saya. Tahun 2008 kuliah keren ya, waktu kalau di ruangan itu sengaja ada buku besar buat nulis. Iya. Itu ketika saya baca satu paragraf itu bisa jadi judul sampai 10 judul buku. Saking ku keluarnya ide-ide, baca ini, mau nulis ini, tulis pun sampai 30 judul buku. Tapi saya kontrol dulu ya, karena itu terlalu banyak judul jadinya pingin, jadi misalkan tuliskan dulu mau apa dulu. Itu karena ada kepuasan tersendiri dan ingin tahu. Jadi kebanyakan kalau menulis kan katanya menulis untuk membaca. Bagi saya, kalau saya mah menulis untuk belajar atau berpetualang. Karena apa? Kita bukan orang ahli, tapi kalau dituliskan kan kita harus baca berbagai sumber, pengingat observasi. Jadi menulis untuk belajar ya, membaca juga, membaca alam atau lingkungan sekitar. Popularitas. Siapa yang populer di sini? Ada yang populer dengan menulis? Masya Allah ya, boleh tahu ya, saya dulu nulis ya, bukan nggak berasa populer sekarang. Jadi menulis ketika kita masukkan naskah ke nasional, padahal dari judul Puyeng Bandung Bu, judul yang sangat menurut ini sini Puyeng Bandung judulnya karena awalnya dari teknologi, geoteknologi, tapi saya judulnya Puyeng Bandung dengan bahasa yang di dalam bukunya itu ada karakter, religius, ada puisi, ada ya dan lain-lain. Sainsnya, jadi itu dikemas dalam bentuk seperti itu ya. Alhamdulillah juara 1 ya, literasi nasional. Dan yang lain banyak yang bagus-bagus juga, tapi ya mungkin karena saya mengangkat kearifan lokal dan bahasanya tepat menurut profesor tadi. Jadi menulisnya apa yang kita ingin tulis saja, tapi bagaimana tulisan kita itu bisa sampai orang lain itu manfaatnya itu ada hanya tulisan tapi kayak ilmunya, kayak naon banyak, tapi dalam tulisan kita tuh bisa berbagai manfaat. Itu teknik menulis, jenis tulisan apa yang kita tulis, bagaimana cara kita menulis. Kan kalau sekarang kita menulisnya buku pengayaan. Buku pengayaan berarti sistematikanya atau ciri-cirinya harus sesuai dengan buku pengayaan. Jangan buku puisi, beda lagi pastinya. Buku karya ilmiah pasti beda dengan buku fiksi atau novel. Kita tentukan, saya mau nulis apa ya?
saya mau bentuknya sains, berarti bukunya fiksi ya. Kalau saya mau cerita novel, berarti fiksi. Bagaimana sih cara membuat fiksi? Ini mah gampang di internet, Google membuat buku fiksi. Caranya apa? Non fiksi. Sekarang mah ya, zaman dulu nggak Bu, saya mencari buku teh ensiklopedia, datang ke UPI cari gitu ya. Tapi emang senang gitu, puas isi bukunya gitu. Yaitu jenis tulisannya apa, tentukan. Terus pertimbangan pembaca. Kita nulis buku buat pembacanya siapa? Anak TK, anak SD, anak SMP, atau SMA, atau guru, atau umum. Nah, tentukan saja buku pengayaannya. Saya yang membaca buku pengayaan saya, misalkan ini kan fokus pengayaannya. Mau bacanya mau anak PAUD karena saya ngajar di PAUD dan pingin buku-buku itu bermanfaat buat anak-anak PAUD nanti ke depannya. Atau saya membuat bukunya untuk masyarakat umum. Misalkan di TBM kan kita TBM gerak, ada yang TBM, versi masyarakat umum aja, boleh. Buat ibu-ibu rumah tangga, jadi kan masyarakat umum juga. Tentukan kemana arahan kita pembacanya. Orientasi publik, ya publikasinya mau kemana? Publikasinya kita mau ke nasional, mau hanya di daerah sekitar. Tentukan. Saya mau internasional, berarti kan bahasa Inggrisnya juga harus ini. Saya mau nasional. Nasional publikasi itu kan minimal harus ada apa? Syaratnya baca ISBN nomor yang disahkan dan lolos untuk jadi buku. Dan itu syaratnya itu kalau untuk daftar ISBN itu saya kan sudah mendaftarkan buku-buku ya Bu, sudah sampai 550 buku yang sudah terbit di Indonesia. Jadi ya mari kita membuat yang ber-ISBN. Semua buku yang terbitkan di Tata Akbar itu ber-ISBN dan sudah anggota IKAPI. Jadi kalau misalkan banyak pangkat aman-aman ya, insya Allah. Gitu ya. Jadi menentukan tema dan ide tulisan. Temanya mau apa? Buku pengayaan. Ada yang bawa buku pelajaran kan ya? Karena supaya spesifik ke pengetahuan kita, ya boleh. Tapi kalau saya guru IPA, tapi saya senang keterampilan, boleh. Asal kita kuasai aja. Bukan kita kuasai, tapi kita mampu menulisnya. Gitu. Walaupun kita belum paham, saya mampu bisa. Asal saya baca, bisa aja apa-apa. Mengembangkan ide. Nah, dari judul itu kita kembangkan judulnya. Contohnya apa ya? Siapa yang mau jadi contoh bukunya? Pengayaan. Boleh punya contoh nggak? Belum Bu, saya berpengalaman. Udah tulis PPP mungkin. Nah, teteh saya silakan boleh. Ada ide nggak? Belum. Misalkan di sekitar kita coba cari ide. Judul, coba dihitung sampai 5, sampai 10. Cari judul yang ada di sekitar ini. Tuh, semua ditanya. Cari judul buku, buku bebas, Oh. yang ada di sekitar sini aja dulu. Dilihat boleh. Sampai 10. Cari inspiratif. Nah, gitu. 9. Wah, nah, berpikir cepat, nah, ya. Coba seorang-seorang ke depan boleh. Judulnya apa? Lihat dulu. Di sini waktu Bu. Enggak, sini aja. Judulnya apa? Judulnya mau dikembangkan apa? Pengayaan ya, bukunya umum. Pengayaan. Ya bebas. Kira-kira mau buku apa? Sini. Boleh. Seorang-seorang ke depan. Pingin judul bukunya apa? Judul buku yang saya bikin. Yang pingin dibuat. Kalau nggak ada sebelah sini boleh yang lain buat. Zakat untuk mensejahterakan umat, misalnya gitu. Zakat untuk mensejahterakan umat. Karena kan di materi kelas 9 ada tentang zakat ya. Gitu. Atau mungkin ya zakat. Jadi mari mengenal tentang zakat. Mari mengenal tentang zakat. Oke. Boleh. Gitu. Ya bisa. Tapi kan di bawahnya nanti di pengantar sinopsis ada kan di dalam cerita. Tidak hanya mensejahterakan kan? Iya. Bukan guru agama tapi jadi kalau zakat itu tidak hanya mensejahterakan masyarakat tapi memberikan keberkahan untuk mereka ya dong. Banyak banget. Ya itu. Ini bagus Bu. Itu tentang zakat berarti ayo mengenal zakat. Berarti bacanya buat anak SMP. Itu bagus. Silakan berikutnya. Terima kasih. Silakan kuliah Bica. Bebas lah. Yang menulisnya sesuai dengan isi hati kita aja, jangan dipaksakan, bebas. Bisa. Namanya siapa dari SMP Mangga? Lupa. Ya, perkenalkan saya Lisa Mailan dari SMP Plus Al Amanah. Kebetulan rekan kerja dengan Bu Haki.
Mungkin Wanti, untuk saya ingin menulis tentang cerita inspiratif karena terinspirasi oleh Bu Hati di sini. Jadi saya ke anak-anak kan ada materi untuk mengungkapkan gagasan teks inspiratif ya. Dilihat dari tokoh yang kita sukai mungkin gitu ya. Yang tokoh itu yang dapat menginspirasi saya. Kan dilihat dari lingkungan sini, saya terinspirasinya oleh Bu Hati. Jadi Bu Hati menginspirasi saya gitu untuk dijadikan sebuah tulisan. Berarti cerita inspirasi. Oh, berarti trik membuat cerita inspirasi. Ya, betul ya? Kan tidak semua bisa ya. Kayak itu yang saya kasihkan, ada kan cerita inspiratif. Itu esai itu berarti esai cerita. Jadi ada bagaimana cara kita mengungkapkan cerita inspiratif ya. Tidak semua bisa loh, ternyata beda antara cerita biasa, cerita pendek sama inspiratif. Objeknya siapa, apa-apa, itu berarti contoh cara membuat cerita. Bagus, ini berarti bertepatan dengan guru bahasa Indonesia, BK bahasa Indonesia. Jadi tentang trik membuat atau trik gitu atau apa, pokoknya judulnya nanti harus menarik ya. Ya gitu aja seperti itu. Ya. Nanti insya Allah kalau misalkan judulnya beda-beda, bisa aja nanti semuanya buku mandiri ya. Insya Allah saya usahakan ya. Lihat judulnya aja variasi ininya. Silakan Bu. Sesuai dengan yang kita kenal aja sekarang. Ternyata Bu ya, cara menulis dengan bebas gaya anak, mereka itu menulisnya lebih explore, lebih bagus. Nanti ada anugerah, saya lihat ada si Ucup, Ajaib Ucup, Sonju dan lain-lain. Alhamdulillah mereka bagus-bagus. Saya ini Syarifah dari SMK Basuna 2 Banjaran. Mungkin yang terbersih. Ya tadi judulnya tentang pengaruh lingkungan terhadap penggunaan bahasa. Pengaruh lingkungan terhadap penggunaan bahasa. Pengaruh lingkungan terhadap penggunaan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pengaruh lingkungan gaul ya. Dari pergaulan, apalagi zaman sekarang. Kalau begitu jangan bukan komentar nggak apa langsung ya. Iya. Kalau pengaruh kan terkesannya itu penelitian tidak keras. Ya. Jadi udah bahasa gaul masa kini. Jadi tadi jelaskan apa yang menyebabkan latar belakang dulu kan? Apa yang menyebabkan ada bahasa lingkungan? Jadi jangan pakai pengaruhnya. Jadi tadi apa? Bahasa lingkungan. Berarti judulnya penggunaan bahasa. Jangan pakai, pokoknya jangan pakai pengaruh aja. Coba sampai terus ketemu pengen tahu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap penggunaan bahasa. Kalau sekarang mungkin penggunaan bahasa gaul di era ini ada namanya generasi Z sebenarnya. Sekarang Z ya generasi Z. Kemudian bahasa gaul di zaman generasi Z atau gimana ya? Generasi sekarang gitu kan. Bahasa Indonesia yang harusnya sesuai dengan KBBI malah jadi kan banyak banget tuh. Emang banget. Jadi itu berarti ada bahasa kata ya? Ya berarti judulnya tadi generasi Z atau apa? Bahasa di era generasi Z. Satu. Jadi tadi belakangnya kan pengaruh ini terhadap lingkungan dan bahasa. Udah. Lingkungan dan bahasa tadi lingkungan dan penggunaan bahasa. Ya gitu. Di generasi Z, lingkungan dan bahasa di generasi Z. Jadi yang pengaruhnya aja, iya, lingkungan. Ya. Ada apa? Atau bisa bertanya ada apa antara dengan bahasa atau ada apa dengan lingkungan dan bahasa generasi Z. Jadi bahasanya yang pengaruh sepertinya kayak PPK diubah jadi langsung belum ada judulnya seperti bagus ya. Lanjut Teh, terima kasih Bun Teh. Mangga Teh yang lainnya. Udah nemu judul-judul nih, bagus alhamdulillah. Bebas. Boleh jaketku judulnya main masker. Iya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Megi Herliani, saya dari Pesantren Tahfiz Mumtazah. Tadi teh disuruhnya nyari yang daerah sini atau yang mau dibikin? Boleh yang mau dibikin. Oke. Dua-duanya boleh kasih tahu aja.
Kalau misalnya yang terinspirasi dari sini mungkin judulnya merasa nyaman dengan semilir angin gitu. Kan mau cerita mungkin ya semilir angin. Oh iya, gitu semilir angin ya. Lebih ke deskripsi mungkin ya. Kalau misalkan yang mau dibikin itu karena memang lebih menyukai bahasa Inggris, jadi belajar bahasa Inggris ala kampung Inggris mungkin itu. Belajar bahasa Inggris Ala kampung Inggris. berbahasa Inggris ala kampung Inggris. Oh iya, Ya, iya. ya. Saya dengan belajar berbahasa Inggris. Keren. Bagus lah, belum ada. Siap, nanti kampung Inggrisnya apa dijelaskan sama saya ya. Bahasa Inggris semuanya, aku saya dengar di semuanya. Nanti deskripsikannya bahasa Indonesia, katakan untuk yang basic gitu. Iya, siap. Makasih, ya, makasih Teh. Silakan lanjut. Ambil lo bagus-bagus deh, judulnya variatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwati Panjang Dara. Saya sama Teh Meti di PTI Muntajat. Nah, saya akan memberi judulnya itu kalau mau yang dibikin Teh Meti itu yang sekitar ini, yaitu menyelam dalam air keruh. Karena lihat itu dan mau Menyelam dalam air keruh. Kenapa ada menyelam dalam air keruh? karena kan tidak selamanya air keruh itu kotor, tidak selamanya air bersih itu bersih gitu. Jadi lebih ada kata-kata sastra di dalamnya, puisi kayak gitu. Mendalam gitu ya, nyata ya. Ada sesuatu gitu dalam hatinya gitu. Terus kalau yang judul ingin ditulis mah Indonesia adalah akidahku, karena kan belajar bahasa Indonesia sekaligus karena di PTI sehingga ingin disinkronkan ada Indonesia itu adalah akidahku atau akidah di Indonesia. Bagusnya kayak gimana ya? Jangan akidah kota Indonesia. Indonesia. Gimana ya? Aku cinta Indonesia. Gimana? Kan kita itu di negeri Indonesia, tapi kan Indonesia itu nggak sama akidahnya kayak gitu, sehingga harus ingin disinkronkan bahwa di Indonesia itu berakidah gitu. Kan banyak yang mengatakan kalau Indonesia itu nggak sama-sama Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah kebanyakan akidahnya itu bagus kayak di Cadar. Kalau Indonesia itu udah ke arah barat-baratan dalam segi akidah, sehingga ingin menyinkronkan bahwa di Indonesia sendiri itu berarti bahwa asalnya berakidah seperti itu. Judulnya bagusnya kayak gimana? Berat bahasanya ya. ya akidah. Mungkin perkembangan Islam di Indonesia atau gimana? Perkembangan Islam di Indonesia itu udah banyak bukunya. Oh, udah ada. Iya. Maksudnya ya. Cari lagi ya. Indonesia akidah itu lebih ini ya dalam banget ya. Jadi Dalam. kita kan intoleransi deh dengan. Intoleransi ya. Takutnya Ada syarat di dalamnya. Ya, takutnya seperti itu. Ya gitu. Ganti aja yang lain. Perkembangan Indonesia saat ini kan kita harus observasi kan beda ya antara dulu dengan sekarang kan. Iya. Betul kan? Iya, beda. Generasi now atau zaman now sekarang kita ya. generasi masa kini kan semua ada ibu ya. Iya. Generasi masa kini kan kata Rasulullah juga Indonesia Islam itu akan menghadapi masa yang lebih berat nanti apa Islam Iya. umat muslim. Kalau misalnya gini di pas Indonesia di pas lebih ini ya. Jadi tadi bikin lagi aja tuh buat judul yang memang harus dibikin. Indonesia dan Islam atau bisa Indonesia pada zaman masa kini aja Indonesia kini. Indonesia masa kini. Nggak ada Islamnya beliau ada kita aja. Rasulullah bagus. Soalnya ingin menanamkan akidah di dalamnya kayak gitu, tapi ya memang kan sekarang ada syarat, takutnya ada syarat di dalamnya. Ya, Gitu. jadi kita kan saya menghargai ketika baca gitu ya, sensitif lah. Iya, kayak gitu. Tapi kalau perkembangan Islam di Indonesia di era masa kini. Oh, perkembangan Islam di Indonesia di era globalisasi. Ya, nah gitu. Sekarang kan zaman dulu kalau di Indonesia kan Islam belum pada pakai jilbab nggak boleh. Iya. Nah, di Jerman juga di Inggris ya ada yang ini. Iya. Jadi perkembangan Islam sekarang alhamdulillah udah orang menerima berjilbab. Kan kita tidak memaksakan orang lain beragama Islam ya. Iya. Toleransi karena kita juga sebagai umat harus pakai jilbab. Iya, Setelah seperti itu. orang lain nggak juga kita gitu. Boleh kan Teh? Jadi Tidak ada paksaan. judulnya Jadi perkembangan Islam tadi apa? Perkembangan Islam di Indonesia di era era globalisasi. perkembangan Sekarang Islam masih globalisasi. Kalau Dia yang di master. negara ke remaja ke umum atau gimana? ke umum soalnya kan ingin
ingin nargetkan dari SMP, SMA. Kalau SMA kan belum ke sana ya. Kalau SMP, SMA sama umum insya Allah udah ke sana targetan bacanya. Kalau misalnya kita itu targetan bacanya itu minimal SMA we. Minimal SMA. Iya, SMA dan umum aja ya. Bacaan tingkat tinggi. Ya umum kalau umum nggak melihat siapa Tingkatan umum. ya dari 0 sampai wanita. Nggak, maksudnya umum kalau misalkan Iya. ada guru, ada pelajar. Kalau ini kan katanya bahasanya mau bahasa namanya boleh. Misalkan teman-teman sekarang ya udah kita bisa berjilbab. Zaman dulu, zaman kakak nggak bisa loh berjilbab karena apa? Jadi bahasa pelayan itu bahasanya bahasa seperti ngobrol. Oh iya. Gitu deh. Jadi buat apa bagus tadi. Tapi maksudnya jangan akidah mah takutnya kita kan. iya, mengundang saraf. Iya. Iya. Ya, bagus. Wassalamualaikum. Bagus tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guys. 3 lagi ya. Wah, jadi kalau luar judul jadi saya kan jadi yang bikin judul buku ya. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan status ya. Ini berapa? Pertama saya Gita Puspitasari, saya dari MTS Pamakasan. Status harus? Udah menikah. Enggak ya? Oh ya, status untuk menikah. Oke, kalau misalkan untuk tadi kan tema yang berhubungan dengan lingkungan, indahnya bunga dalam bayangan air. Kalau saya ngambilnya seperti itu. Indahnya bunga dalam bayangan. Iya. Oh, ada nggak bunga di Iya. air. Coba kalau misalkan kita Karena lihat, lingkungan tuh bisa jadi inspirasi tulisannya lebih banyak. iya. Suara hijauin. Nah, Iya. Kalau misalkan judul yang satunya lagi, kebetulan saya juga kan mengajar ya. Jadi saya pikir ingin mengambil ungkapan hati dalam puisi. ungkapan hati dalam puisi. Iya. Isinya tentang apa? Puisinya itu ya tentang ungkapan hati seseorang gitu kan. Jadi apa yang dia rasakan itu yang dia luapkan. Karena saya lihat itu seperti ini ya. Banyak sekali anak-anak yang dia bisa berbicara, dia bisa mengungkapkan gitu kan langsung secara langsung. Tapi ketika dia berusaha untuk meluangkan atau menuangkan dalam sebuah tulisan itu kayaknya susah gitu. Ada dalam materi ya? Ada jadi kebetulan ada di SMP juga pelajaran SMP. Jadi disimpulkan dengan pelajaran. Cara membuat apa di dalam buku puisi. Iya, mengungkapkan hati melalui puisi. Materinya kan kita Iya. Dari contohnya dari puisinya. Belum. Belum ini saya. Oke siap. Makasih Teh. Yang selanjutnya lainnya silakan. Kalau ini saudara aku pemula tapi udah lah hebat. Itu kita melejit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama N.A. Kusumawati, berasal dari SMP Negeri 1 Dayakolot. NA itu apa Bu Abi? N itu nggak tahu, pokoknya itu pemberian dari guru SD. Waktu SD itu untuk membedakan, mungkin saya zaman SD-nya lulusan tahun 1982, semua wanita atau perempuan, siswa perempuan itu ditambahkan N. Jadi zaman angkatan saya yang 82 semuanya. Yang lucu ada namanya UAS, N UAS. Waktu kuliah N UAS, nilai ujian akhir semester. Ya sejarahnya. Jadi saya juga kalau ditanya sama anak-anak atau sama siapa saja, apa N yang nggak tahu, pokoknya itu pemberian guru SD di sana. Orang tua pun begitu. Mah kenapa pakai ini? Ya karena ketentuannya waktu zaman itu harus menggunakan N untuk siswa perempuan. Mungkin bisa dilihat kalau ada bincang atau apa, itu pasti ada nama yang menggunakan N. Itu sejarahnya. Untung harusnya MT apa jadi tahu ada sejarah nama ternyata. Silakan Bu lanjut. Ya, mungkin di sini saya paling tua. Lihat-lihat ini sini muda-muda, saya sudah 50 tahun lebih, sebentar lagi masa pensiun. Bentar, bilang paling tua tapi pendaftar paling perdana. Kumaha coba? Paling muda. Ya, muda mungkin dalam keinginan. Tetapi kalau usia saya mungkin di sini paling tua, lebih dari 50 tahun, sebentar lagi masa pensiun. Di sini saya, jadi cita-cita saya itu sebelum pensiun saya harus
menghasilkan sebuah karya gitu. Siap. Bukan untuk kenaikan dan sebagainya. Nah, kebetulan teman saya itu Pak Agung udah lama, banyak udah katanya ke Bu Hati. Ya nanti Pak Agung soalnya iya, soalnya kan bukan hanya menulis saja. Nah, tadi kan itu butuh materialnya. Ya nanti kalau ada rezeki saya akan menemui Bu Hati. Kebetulan sebenarnya waktu bulan apa ya, waktu di mata itu ingin mengikutinya, tapi ada kegiatan lain dan alhamdulillah baru sekarang terwujud. Mudah-mudahan terwujud. Bisa bertemu lagi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini hampir sama dengan Neni yang dari Katapang. Saya sama mengenai puisi. Kebetulan puisi di SMP, kebetulan saya mengajar di SMP, itu hanya yang diajarkan itu puisi rakyat atau puisi lama. Di materinya di kelas 7. Kemudian kelas 8 tidak ada puisi, itu ada drama. Kemudian kelas 9 juga sama. Di sana ada juga cerita pendek dengan cerita inspiratif di sana. Nah, kebetulan saya memang senang menulis puisi. Sebenarnya puisi itu banyak, makanya Pak Gung gimana kalau membuat buku yaitu kumpulan puisi di sana. Tapi di sini dituntut untuk pengayaan di sana. Apa-apa. Jadi ini buat dari bagus puisi rakyat belum ada saya. Puisi rakyat itu apa? Masih ada berlaku Puisi lama. Ya udah maksudnya ibu membuat pengayaannya puisi rakyat karena kan bagian dari buku juga buku pelajaran ya. Iya. Tapi bahasanya sih jangan yang puisi rakyat adalah nggak ada. Jangan pakai adalah kalau pengayaan tuh. Ya. Kemudian enggak, saya rencananya kebetulan di festival FL2SM itu bukan puisi rakyat yang dilombakan, tetapi puisi modern di sana. Jadi akan meramunya ya puisi rakyat atau puisi lama, puisi baru, dan puisi modern di sana. Yang puisi rakyat atau puisi lama itu untuk pengayaan di kelas 7, kemudian puisi modern yaitu untuk siswa-siswa yang berminat untuk mengikuti lomba. Nah, saya minta pendapatnya bagaimana judulnya yang lebih menarik itu tentang puisinya. Semuanya, puisi semuanya. Berarti mendingan spesifik bu pengayaan. Jadi kan puisi itu Modern saja. Nah, aku mau rakyat kalau modern bisa. Membuat Puisi baru aja. Mari berpuisi modern. Misalkan mari belajar, Ya. mari kita belajar atau apa tadi? Kalau puisi modern mau puisi rakyat. Tadinya biar puisi rakyat ada di materi untuk kelas 7, kemudian modernnya untuk persiapan kita yang bikin mau menuju lomba. Kan ada zamannya, menurut zamannya itu ada puisi lama dan ada puisi baru. Nah, puisi baru itu termasuk di dalamnya ada puisi modern. Jadi puisi ada berapa puisi? Banyak kan? Ya, karena kayak abis jadi pengayaan, dulu saya kan ada tentang pola interaksi. Saya tuh masuknya ke ekosistem. Pusat ekosistem kalau itu puisi, kalau puisi kan udah banyak juga. Kalau mau puisi semuanya puisi sekalian judulnya maksudnya. Mari berpuisi, mari mengenal puisi. Berarti kan judulnya puisi. Satu puisi apa, dua puisi apa? Saya kurang paham ya harus baca puisi rakyat, puisi modern. Mereka ada materinya. Kalau mau, mari kita berpuisi. Kalau tadi bunga berpuisi tidak mengungkapkan ungkapan dalam puisi ya, yang lebih spesifik gitu ya. Nah itu lebih spesifik. Jadi bacanya ringan, tapi mereka tahu apa. Kalau hanya berarti kalau ini puisi rakyat dan puisi modern dua, mau dua-duanya itu. Enggak dirangkumnya. Jadi di dalamnya itu ada yang tentang puisi rakyatnya, ada puisi modernnya, atau hanya satu aja? Itu aja lah, satu aja. Jadi Orang cari apa sih puisi rakyat, set langsung dapat buku judulnya itu di katalog online itu nanti ada kan. Misalkan ibu Nai membuat ini gitu ada nanti ketemu membuat tentang puisi modern puisi rakyat. Tapi isinya ada materinya, jangan hanya puisi kan? Enggak. Iya bagus bu. Jadi puisi modern nanti puisi modern. Adik kita mengenal puisi modern ya. Puisi modern ini tadi dibuka oleh Khairul Anwar apa? Dan ini bisa membuat orang tertarik untuk membuat puisi atau mengungkapkan karena berpuisi. Misalkan lebih mudah, lebih bebas. Iya. Kan ada puisi yang bling ya, bling itu ya. Ini ya Kontemporer. Iya kontemporer. Wah. Ya. Jadi spesifik aja bu, nanti kita punya gaya sendiri. Ya. Perbuat aja materinya lebih dalam gitu.
Tapi bahasanya bahasa komunikasi dengan membaca, dengan bahasa materi buku kayak buku. Iya. Ya. Jadi mari berpuisi, menulis lebih mengenal lebih dalam puisi modern. Kan lebih dalam ya. Kalau di buku pelajaran kan secara umum kan, tapi mari mengenal lebih dalam puisi modern. Juga ingin mengungkapkan puisi itu ya. Buat ini jadi orang mencari bacaan modern, kalau dua pakai dan modern mendingan sekalian semua puisi. Tapi kan ibu kemampuannya terlalu banyak juga kan, harus berikan gitu. Jadi ini fokus puisi modern kayak jadi keren puisi modern. Ya, terima kasih. Terus bu, hebat. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, lupa tadi tepuk tangan dari pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, ada lagi. Bulannya mau bikin. Hebat tulisannya, Masya Allah. Ini bukan pemula, mahir, sikat mahir. Ya, teman-teman ya, ini sikat mahir ya, ternyata ya, silakan gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di depan. Dari paparan yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa dulu yang ada di sekitar sini aja ya. Sebetulnya tadi pas datang udah paparan gitu ya. Terus tiba-tiba disuruh judul terusnya apa ya, inspirasi juga nggak ada. Tapi memang karena kita hidup tidak lepas dari alam ya. Selama ini mungkin istilah-istilahnya banyak sih, kayak menyatu dengan alam, bereksplorasi dengan alam. Tapi yang ingin saya angkat judul di sini, mari kita berkolaborasi dengan alam. Berkolaborasi dengan alam. Berkolaborasi dengan alam. Jenis bukunya apa itu? Maksudnya tujuannya ke mana arahnya? Karena saya menyukai pelajaran sains, IPA gitu ya. Saya guru SD dari SDN 228 Cabang di daerah Cibaduyut, lumayan jauh dari sini tadi, sangat terang. Jadi saya ingin menyampaikan mungkinnya di tulisan saya bahwa yang namanya alam itu nggak akan pernah jauh dari kehidupan kita. Kalau misalnya menyatu dengan alam, otomatis kita betul-betul tidak menyatu lah. Menyatu. Ya, menyatu. Kemudian bereksplor ya, Jadi kalau mengeksplor. menyatu aja. Tapi kalau kolaborasi, apa yang ada di sekitar kita berintegrasi, sekali kolaborasi keuntungan, menguntungkan atau merugikan, gitu kan. Jadi ya kalau eksplorasi mengeksplor ya. Jadi kalau misalnya berkolaborasi itu mungkin bahasanya lebih luas, kemudian ya lebih modern ya istilahnya. Jadi mereka memberikan manfaat oksigen, tapi kita juga memberikan manfaat untuk dia tetap menguntungkan. Jadi kolaborasi. Mari berkolaborasi dengan alam. Di dalamnya apa maunya? Jadi berarti di bawahnya berkolaborasi dengan alam. Ikut tentang rumah, arahnya. Keterampilan mengelola alam, kan bisa kan? Ya. Nah, bisa. Ya, siap. Bagus. Lanjut ya. Tepuk tangan teman-teman buat Bu Hasna. Nah, iya, terima kasih Bu Hasna. Ya, kita lanjut ke ilmunya apa dulu? Unsur tulisan. Ini sampai mana teh? Mengembangkan ide ya. Idenya udah pada keluar ya? Bisa ya? Terus Indonesia bagus teh. Ada ini ya, terus lanjutkan. Mengembangkan ide udah, insya Allah dari itu teman-teman boleh kembangkan idenya. Kita bikin kerangka tulisan set. Jadi satu buku yang luar biasa. Mengembangkan unsur tulisan. Apa coba unsur tulisan? Buat tulisan itu ada apa aja? Satu, judul. Kedua, kalau ini prakata, jangan kata pengantar mah dari orang lain. Kalau prakata dari diri kita ya. Kebanyakan yang salah masih salah. Judul, prakata, apalagi ketiga daftar isi ya, isi buku, daftar pustaka, buku penghayaan pasti harus ada daftar pustaka, pustaka dan bio narasi diri atau biodata diri penulis ya, supaya orang mengenal. Kalau kita ingin memperkenalkan diri kita, dibuatlah dalam bentuk tulisan. Orang itu akan mengenal kita lewat tulisan kita. Oh ini orangnya gini ya, oh ini orangnya menyebalkan, tulisannya juga menyebalkan, jadi oh ini cara meletakkan ininya belum pas. Orang bisa membaca dari tulisan kita.
ejaan kita bisa melihat dari internet WebI ya, ejaan KBBI silakan. Kayak di mana Indonesia, kalau di mana di mana ya kan, bisa kan? Iya, di antara kan banyak kan satu kan di antara gitu kan, tapi di antara banyak banget yang ini mana gitu sama. Penyuntingan itu ya mana tuh lanjut lagi deh. Trik menulis mudah. Ini mah di buku judul saya nih, masukin dulu. Trik menulis mudah, pertama rajin membaca, bisa membaca buku, bisa membaca alam. Betul nggak? Membaca alam langsung eksplor ya otak kita. Saya mau langsung tuh bunga matahari, saya mau membuat bunga matahari dari mulai penanaman atau apa, kan itu pengayaan itu apa? Pengayaan. Lakukan riset itu apa? Penelitiannya. Bisa nggak saya? Bukunya di mana? Kalau melakukan percobaan di mana? Betul nggak seperti ini? Kalau itu penelitian bentuknya ya. Kalau bentuk puisi pasti harus sesuai dengan fakta, tapi dalam bentuk sastra ya. Bisa kalau puisi atau sastra masih boleh tidak nyata, boleh ya? Boleh, dimakan imajinasi animasi. Tapi kalau pengayaan mah harus fakta. Carilah suasana menulis yang nyaman dan menyenangkan. Di sini menyenangkan, insya Allah ya. Mungkin karena kalau bawa anak kecil menyusui pasti rada susah fokus ya. Pahami keinginan dan kebutuhan pembaca. Kira-kira di sekitar kita pembaca saat ini apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Mau ibu-ibu, aduh mengatasi anak dalam bergadget susah banget. Berarti kan membuat solusi menghadapi anak gemar bergadget, gitu kan bisa aja kan. Jadi untuk membaca saat ini, perbanyak interaksi dan diskusi dengan orang lain. Kayak tadi kita ngobrol, komunitas menulis, itu diskusi akan membuka kita berpikir. Cari tahu isu terkini. Sekarang isu terkini apa sih? Masker, COVID ya. Ada apa lagi? Banyak banget lah. Sosial yang semakin jauh ya, kita berkumpul tapi apa yang aktifnya gitu, gitulah, susah tuh ya. Makanya gimana seperti apa harus cari tahu isu terkini, pilihlah topik yang dikuasai sesuai dengan bidang kita. Tapi kalau kita menguasai bidang lain walaupun bukan jurusan ya apa, kita mampu. Kalau nggak mampu bahasa Arab ya ambil bahasa Arab lah ya. Orang bahasa Arab juga susah ya, gitu ya, bahasa Inggris gitu. Pilihlah topik yang dikuasai, tuangkan semua ide dan imajinasi. Apa yang ada dalam pikiran kita, tuangkan dulu. Saya ini biarin ya, karena kita belum tentu suatu saat nanti ketika kita punya ide bakal kembali lagi. Ide itu saat itu suka nanti suka. Jadi tangkap langsung, jangan biarkan mereka ide-ide itu hilang. Ikuti forum penulis ya, seperti sekarang forum penulis ya. Cobalah menulis di blog. Jangan kalau terlalu sering di blog, punten ya, di sini copy paste sama orang lain. Lebih baik kalaupun di blog dalam bentuk foto, tulisannya di foto, simpen fotonya, akan di copy paste. Itu kan lebih aman. Jurnal juga sekarang ternyata nggak aman loh, nyimpen di tergantung di media online. Itu orang bisa ngambil dan buat. Sekarang saya membuat jurnal tapi belum masih berpikir tentang elektronik yang online, OJS ya. Tapi takutnya ya itu ada ketidakamanan dalam ketika nge-share. Kalau nge-share cover mah nggak apa-apa, jangan di sini ya. Dulu saya mau jualan Google Playbook ya, itu ternyata sekarang khawatir ketika pembeli membeli PDF kita, dia share di tempat lain. Saya pernah nge-share tentang Puyem Bandung, ternyata udah dipasang di media online itu di mana-mana. Puyem Bandung, Bu Hati Nurhayu, dokumen apa? Kita download di situ. Kalau data kita, kok gitu sih? Siapa sih itu kan? Saya cuma ngasih geltur buat belajar, bukan berarti untuk diaplikasikan, dipublikasikan ke media mereka. Ya. Jadi lebih baik jangan di blog. Saya blog juga kalau ini tulisan sederhana aja, cerita nggak apa-apa. Tapi kalau penemuan kita janganlah, bahaya. Buatlah kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu apa? Kerangka sebelum jadi bagian kan kita rangka-rangka itu ide-ide kita kan. Saya materi tentang agama Islam Indonesia. Berarti Indonesia itu apa? Indonesia itu merupakan berbagai pulau ya. Jelaskan dengan provinsi. Saat Indonesia saat ini itu dengan posisi seperti ini, dengan isu berbagai apa? Islamnya bagaimana? Islam dulu Indonesia ada pendakwah di daerah mana, pedagang ya, sehingga Islam berkembang, sekarang banyak diperbolehkan berjilbab apa-apa, dan tadi yang bercadar atau apa gitu, kan boleh dibahas seperti itu. Jadi kerangkanya nanti mau apa di dalamnya gitu.
Misal itu kerangka kayak ada sarisi kerangka itu ya. Jangan perfeksionis. Apa bisa perfeksionis? Ideal terlalu ideal. Sempurna harus saya harus sempurna yang sempurna. Jadi ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu takut gitu. Jadi udah deh ikuti alur dulu kita sesuai sistematika aja gitu ya. Tunggu ya, tanya punya sistematika. Nah, evaluasi tulisan. Bagaimana evaluasi tulisan? Baca lagi judulnya. Oh, pengen tahu ya Bu ya? Saya telurnya tahu ya. Penulis mulai belajar edit. Saya dulu punten mengedit buku hampir 500 itu hampir sendiri, dibantu sekarang ini sampai 560. Alhamdulillah ada yang terbantu ya. Jadi ya dulu mah karena senang gitu kan, jadi sekarang semakin tua kan maka semakin tidak berdaya, semakin berdaya ya. Bagikan hasil tulisan ke media sosial, jangan saya mah ini suruh bagikan, tapi bentuknya kalau mau juga sekarang jangan, karena orang banyak buat naik pangkat, dipost udah jadi kayak dia. Kalau bisa mah dihakikan kita, tapi kalau enggak sesuai dengan ini aja, jangan usah share karya. Lebih baik kalau teman-teman mau nge-share buku. Nih PPK saya dalam bentuk buku. Nih karya saya buku. Jangan share PDF apa gitu. Ikuti lomba menulis ya, silakan. Konsisten itu ketika ada ide tulis lagi dan teruskan. Buku pengayaan. Baru sekarang buku pengayaannya. Apa itu buku pengayaan? Buku penunjang, buku utama yang digunakan oleh siswa. Buku pengayaan penting untuk menambah wawasan para pembaca. Menurut Kamus Besar, pengayaan adalah proses, cara, perbuatan mengayakan di aya-aya anu teu lengkap diayakeun supaya lebih dipahami dan disenangi yang tadinya tidak suka supaya mereka suka dengan materi itu gitu. Di aya-aya bagaimana caranya? Memperkaya, memperdalam, memperbanyak tentang pengetahuan dan sebagainya. Tadi kayak cara menuangkan tulisan menjadi puisi kan hanya secara umum, tapi secara khusus boleh browsing aja. Bagaimana supaya tersentuh dengan supaya ada kolaborasi dengan antara lingkungan dengan menulis gitu ya. Bahkan kan dalam puisi kan tidak semua orang bisa berpuisi ya. Tidak semua orang bisa menggairahkan kolaborasikan antara lingkungan dengan hati kita dengan karya. Susah ya. Bagaimana menulis buku pengayaan? Pengayaan yang baik adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Buku pengayaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasan harus sering membaca buku-buku pengayaan. Jadi kata siswa banyak yang tidak paham, saya baca buku lain. Ini bisa juga diperlukan oleh sekolah-sekolah ya, Ibu. Bisa nanti di kata pengantarnya buku ini dikembangkan dari buku materi apa sehingga saya mengambil judul ini. Ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri-ciri paling menonjol dari buku non-fiksi atau pengayaan terletak dari pencapaiannya dari segi penulisan menggunakan bahasa formal ya, nyantai. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa juga, pasti tetap ya pengayaan. Diperbolehkan ini bahasa formal ya. Jadi beda dengan fiksi ya. Ada juga penerbit yang menerima buku non-fiksi yang menggunakan bahasa sesuai dengan karakter penulis, namun dari segi penyampaian tetap menggunakan ejaan yang baik dan benar. Jadi ada gaya menulis sendiri, beda-beda, tapi tetap harus sesuai kaidah. Itu buku pengayaan. Kedua, bagaimana cara membuat buku pengayaan? Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Apa itu? Denotatif menggunakan makna sebenarnya. Jadi penulis menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lengkap, to the point dan tegas. Tong lebay gitu ya, untuk baik tegas boleh gitu ya. Berbeda dengan kategori buku fiksi yang penyampaiannya menggunakan bahasa tidak sebenarnya atau kiasan. Alasannya non-fiksi menggunakan bahasa denotatif karena tujuan penulis memberikan informasi membaca ya. Jadi informasi yang diberikan tidak berbelit-belit dan bisa membuat para pembacanya justru menjadi bingung. Jadi tong bingung ke pembaca ya. Jadi harus tegas. Faktual fakta ini disampaikan bersifat faktual sehingga pembaca langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Oh, benar gitu. Oksigen dihasilkan dari daun saat siang hari. Betul gitu ya. Selain itu, isi dalam buku non-fiksi bersifat fakta, kategori non-fiksi ada banyak jenis, diantaranya bahan ajar. Jadi non-fiksi ya. Kalau tadi mah kalau pengayaan mah harus melengkapi dari bahan ajar.
Dari beberapa jenis buku memiliki karakteristik berbeda. Ya. Lanjut filmnya. Pengayaan itu fakta ya, berbentuk tulisan ilmiah populer. Jadi hampir sama dengan ilmiah populer ya. Pengayaan ya hampir sama dengan populer, digemari untuk dibaca oleh umum gitu. Nggak khusus di kelas gitu. Bukan buku kuliah juga. Jadi ini hampir mirip dengan non fiksi ya, pengayaan, tapi itu pengayaan itu mengadakan dari buku kajian-kajian pelajaran sehingga siswa itu atau mahasiswa lebih menyenangi bab yang belum dia pahami. Kayak mikrobiologi, di mikrobiologi belum kita diamati. Jadi kan terkadang COVID mikrobiologi ya, ternyata itu dahsyat ketika kita tidak mengetahui. Masa anak-anak generasi ke depan tidak mau mengenal mikrobiologi yang sebenarnya ada dalam lingkungan mereka bersih karena mikrobiologi ya, gitu. Jadi data yang diambil berdasarkan kajian, data pustaka juga harus ada ya, dan sumber referensi yang diatur. Adapun cara lebih baik dapat dilakukan dengan kombinasi ide dari sumber referensi. Kita punya ide dari berbagai judul, masukin aja. Hati-hati jangan copy. Kalaupun ada kopi juga, kopi ada susunya. Kalaupun ada kopi juga kita di bahasa kita bahasa yang kita. Menyajikan temuan baru atau penyempurnaan yang sudah ada. Ciri-ciri dalam ini untuk menyempurnakan ide dari penulis. Jadi fokus pada tema yang ditulis pengayaan gitu ya. Jadi silakan tahunnya lanjut. Udah, terima kasih. Mari kita lanjut ide-ide kita yang sudah ada sambil ngopi lah. Siap, langsung. Ada pertanyaan silakan sebelum mulai. Boleh. Atau udah paham lah, udah umum ke pemula, udah pernah coba tinggal tuh langsung ketik ya. So, kita membuat dari pertama apa dulu teman-teman? Biasanya kalau judul buku teman-teman usahakan dulu bikin buku mandiri karena beda-beda judul ya. Yang tadi yang sudah dikemukakan mandiri dulu, tentukan nanti kalau bisa saya gabungkan nanti gabungkan karena ada yang mandiri ada yang bersama ya. Kalau yang mandiri nanti mandiri fokus memandirikan, nanti sesuai dengan pemikiran sendiri aja dulu yang ada. Kalau yang mandiri itu maksudnya mau ke yang fiksi apa non fiksi? Mandiri itu maksudnya buku sendiri, judul sendiri ya sendiri. Kalau mandiri contohnya buku yang kita pegang. Kalau ini bedanya ada antologi, ada mandiri. Ini buku mandiri, namanya Bu Intan Romawati. Bukunya sendiri. Fiksi apa non fiksi? Oh bebas. Kita pengayaan yang tadi ya, yang tadi Ibu yang tadi boleh. Ini dari PPK yang dikolaborasikan konversi jadi buku populer, buku bimbingan ini banyak yang beli juga ini. PDR kemarin ada yang PP-nya sini. Ini mah kita mah lebih ke cenderung kalau pengayaan pelajaran tadi ini cari yang menarik buat dibaca anak-anak. Kita berharap mungkin nanti sekolah itu diadakan, kamu beli buku ini dong buat sekolah pengadaan. Terus sugan kalau misalnya ada proyek beli buku, kita bisa pasarkan juga kan ke beberapa sekolah. Harus bersiflah ya. Nanti insya Allah pokoknya kita target berdasarkan buku. Kalau juga kita niatnya kan buat sejarah anak-anak kita ya. Oh mama kita itu punya buku ya, gitu ya. Nah, kita punya buku cicit sudah lihat ya. Gitu. Jadi kalau buku mandiri itu sendiri namanya jadi fokus ke sendiri. Kalau buku bersama ini ada satu buku itu ada 10 penulis. Tapi kalau teman-teman buat main paket mah atau buat pingin sendiri mah ya beda lah buku sendiri sama buku bersama. Kalau buku sendiri walaupun tipis ya buku sendiri. Tapi kalau misalkan buku bersama ya buku bersama. Jadi namanya bisa semua gitu. Jadi kalau kemarin yang pesan misalkan sendiri yang 1 juta ya itu bukunya saya spesifikkan diarahkan ke mandiri. Nanti kalau yang bersama nanti karena untuk belajar juga kan, ya apa-apa kita bersama. Jadi judulnya nanti saya pakai judul besar kalau mau bersama. Tapi kalau bukan part-time pangkat bagusnya sendiri. Kalau misalkan ini bersama nanti saya kasih judulnya buku pengayaan, di dalamnya ada PAI tentang apa-apa di keterangannya. Bisa kalau bersama seperti apa nyantai. Jadi kalau mau sendiri nanti saya arahkan dia punya buku sendiri. Yang kemarin buku sendiri siapa aja? Ibu 1 orang ya? Udah ya? Kalau sendiri berarti fokusnya sendiri. Ibu udah yang bersama aja ya? Ya, apa-apa nanti diarahkan ke ibu nanti fokus sendiri tadi yang model. Silakan. Ya, lanjut saja lah. Kita mulai dengan bismillah. Ya, lanjut. Menulisnya di ada tuh nih? Nyampe jam 3 lah, nyampe.